Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haditsus sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ini Jubair bin Mut'im di antara sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pengorbanan ayahnya, yaitu Mut'im bin Adi, di dalam menyelamatkan dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hendak dikata, Mut'im bin Adi yang pernah melindungi dan menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif ke Makkah Al-Mukarramah, Mut'im bin Adi akhirnya mati kafir. Tapi putra beliau Jubair bin Mut'im adalah salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena besarnya pengorbanan ayahnya walaupun ayahnya mati kafir. Sehingga dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jubair bin Mut'im, "Ya Jubair, seandainya ayahmu masih ada, Mut'im bin Adi, dan meminta kepadaku supaya orang-orang kafir ini dilepas, maka aku akan lepas mereka." Karena Nabi SAW selalu ingat betapa pengorbanan Mut'im bin Adi, ayah daripada Jubair bin Mut'im, sangatlah berarti dan berharga bagi Nabi SAW, ketika tidak ada seorang pun yang mau menerima baginda Nabi SAW, apalagi mau melindungi di Makkah Al-Mukarramah, karena faktor tidak ada daya dan tidak ada kemampuan bagi orang muslimin waktu itu. Maka Mut'im bin Adilah yang dengan tegas melindungi dan menjaga baginda Nabi SAW setelah pulangnya Nabi dari Taif. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga siapa orang yang memutus hubungan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullahu taala. Menurut ulama mustalah hadis, tidak ada tingkatan di antara hadis-hadis sahih yang lebih tinggi daripada hadis yang muttafaq alaih, kecuali ditopang lagi dengan at-tawatur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga siapa orang yang memutus, ay qati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahmi. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadits yuta'awwalu ta'wilain. Adapun ini hadis, yaitu ditakwil hada akan dua takwil atau dengan dua takwil. Ahaduhuma hamlu ala man yastahillu al-qati'ata bila sabab. Adapun salah satu keduanya takwilain, yaitu membawa ya ahad ala man yastahillu, atas orang yang menganggap halal man al-qati'ata, akan memutus hubungan silaturahmi bila sabab, dengan tanpa sebab. Wala syubhata ma'ilmihi bitahrimiha, dan tiada syubhat beserta taunya man bitahrimiha, akan keharamannya qati'ah. Fahada kafirun yukhalladu finnar, maka adapun ini man, yaitu kafir, dilanggengkan man di dalam neraka. Wala yadkhulul jannata abada, dan tidak akan masuk man, akan surga selama-lamanya. Orang yang tidak akan pernah masuk surga karena sebab memutus silaturahmi itu adalah orang yang memang tahu ilmunya dan menganggap silaturahmi itu halal, padahal itu haram, dihalalkan. Maka orang yang seperti itu yang khalidun mukhalladun finnar. Maka harus hati-hati kita ketika ada masalah di antara kita, wal'iyadu billah, di antara saudara kita, terus terjadilah saling memutus silaturahmi. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa anda itu tidak silaturahmi dengan
saudara Anda itu, oh enggak, saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Orang marah biasanya gampang seperti itu. Maka orang itu akan bertanya lagi, kamu haram kalau seperti itu. Kalau sampai memutus silaturahmi itu haram. Terus naudzubillah, summa naudzubillah, lisan kita gampang mengatakan, kata siapa haram? Boleh-boleh saja kok. Lah, yang seperti ini akan menyebabkan keluarnya orang yang mengatakan seperti itu dari agama. Kharijun 'anil millah. Kalau tahu hukumnya malah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qat'i. Wasani, adapun pendapat yang kedua, adapun takwil yang kedua, maknahu yaitu adapun maknanya hadis. La yadkhuluha, yaitu tidak akan masuk man akan jannah fi awwalil amri ma'as sabiqin, di awal perkara beserta orang-orang yang masuk pertama. Bal yu'aqabu bi ta'akhkhurihi al-qadar alladhi yuriduhu Allah taala. Tapi disiksa man dengan dilambatkannya man akan kadar yang berkehendak, akan kadar siapa Allah taala. Pendapat yang kedua, takwil yang kedua, bahwa orang yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang qati'ur rahim itu tidak masuk surga, artinya tidak masuk di awal-awal karena dosanya ini, karena dosa mekek silaturahmi ini, memutus silaturahminya. Berapa lama di neraka, berapa lama ditunda masuk surga, itu tergantung kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu hadzal hadis. Walhasil, apapun alasannya, kita tidak boleh memutus silaturahmi. Tidak boleh memutus silaturahmi. Sambunglah famili kita, walaupun mereka tidak mau menyambung kepada kita. Apalagi famili kita yang menyambung kepada kita, maka lebih wajib kepada kita hukumnya untuk menyambung mereka. Naam. Mithlu hadzal hadits alladhi yuta'awwalu ma'nahu katsir. Adapun umpamanya ini hadis yang ditakwil apa maknanya hadis katsirun, yaitu sangat banyak. Seperti la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga siapa qattat. Wa fi riwayatin an-namam, pengadu domba. Tokang ngadu oreng, tokang juntrot, tokang mamoso oreng, tidak akan masuk surga. Kalaupun orang Islam, kalau dia menghalalkannya dan tahu hukumnya. Tapi kalau tidak tahu hukumnya dan tidak menghalalkannya, maka juga termasuk dengan takwil yang kedua, tidak masuk surga di awal-awal. Wala yadkhul, dan hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga siapa orang yang ada yaitu dalam hatinya man apa setimbang atau perkiraan dzarratin min kibr, sebiji atom daripada kesombongan. Siapa yang di hatinya ada sombong sedikit pun tidak akan masuk surga. Sama, yang dimaksud tidak masuk surga adalah ketika dia menghalalkan hal tersebut, maka selamanya tidak akan masuk surga. Tapi kalau tidak sampai menghalalkan, tapi karena atau hanya saja kesombongan biasa, maka tidak masuk surga di awal-awal. Tapi ini tidak bisa disepelekan. Tidak masuk surga di awal-awal berarti dia dimasukkan neraka dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun, tidak akan masuk surga siapa orang yang pelit, wala bakhilun, orang yang pelit. Khabbun ini ada yang mengatakan pelit, ada yang mengatakan khabbun ini adalah orang yang bicaranya kotor. Ghairuha, dan selain ahadits minal ahadits, daripada banyak-banyak hadis. Wallahu alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.